Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu dari mata kuliah Sistem Otomasi Industri dengan problem yaitu E, di mana pembahasannya itu adalah kendali air pada tangki. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Fazril Ridwan Ramadan dengan NIM 231354040, dan juga di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Elza Cinta Lestari dengan NIM 231354038. Perkenalkan, nama saya Fazila Tunisa dengan NIM 231354039. Perkenalkan, nama saya Andrea Rizky Muharam dengan NIM 231354034. Perkenalkan, nama saya Dera Merah Putih dengan NIM 231394037. Ini adalah kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Untuk itu, kami akan selanjutnya ke pembahasan. Selanjutnya akan dibahas mengenai deskripsi sistem dan juga flowchartnya. Berikut merupakan flowchartnya. Sistem kontrol pengisian air pada tangki ini bekerja secara otomatis berdasarkan sensor level air seperti LSLO, LSMI, dan LSHI, dan sensor suhu atau STEM. Proses ini dimulai ketika tombol start ditekan selama LSLO aktif. PLC kemudian membuka valve 1 dan valve 2 untuk mengisi kontainer 1 hingga mencapai batas LSHI. Setelah level penuh, katup pengisian dimatikan dan sistem beralih ke tahap pemanasan. Pada tahap ini, pemanas diaktifkan hingga suhu air mencapai set point yang ditentukan pada termostat, ditandai dengan aktifnya indikator LED. Ketika suhu memenuhi batas yang ditentukan, sistem mematikan pemanas dan memasuki tahap pengosongan. Valve 3 dibuka untuk membuang air dari tangki hingga level kembali ke batas bawah LSLO. Setelah level rendah tercapai, valve 3 dimatikan dan sistem kembali ke kondisi standby atau S0 sambil menunggu perintah start untuk memulai siklus berikutnya. Pada flowchart menunjukkan alur kerja sistem mulai dari kondisi standby, di mana semua aktuator masih off hingga tombol start ditekan. Setelah aktif, sistem masuk ke tahap pengisian dengan membuka valve 1 dan valve 2 sampai level mencapai LSHI. Selanjutnya, sistem beralih ke tahap pemanasan dengan menyalakan pemanas dan LED hingga sensor suhu STEM aktif. Ketika suhu terpenuhi, sistem masuk ke tahap pengosongan dengan membuka valve 3 sampai level kembali ke batas LSLO. Setelah LSLO terdeteksi, valve 3 dimatikan dan sistem kembali ke kondisi standby menunggu siklus berikutnya. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai diagram bloknya. Berikut merupakan diagram bloknya. Diagram blok menunjukkan sistem pengisian, pemanasan, dan pengosongan air pada tangki yang bekerja berdasarkan kondisi level dan suhu. Saat LSLO mendeteksi level air rendah, sistem mengaktifkan proses pengisian air hingga mencapai batas level tinggi, dengan valve 1 dan valve 2 beroperasi sesuai logika kontrol. Setelah level tercapai, STM memantau suhu air dan mengaktifkan pemanas hingga mencapai set point, dengan LED sebagai indikator proses pemanasan. Ketika suhu air telah sesuai dan kondisi level tinggi terkonfirmasi oleh LSHI, sistem melanjutkan ke tahap pengosongan tangki, di mana valve 3 dibuka untuk mengalirkan air keluar dari tangki. Berikut adalah penjelasan dari tabel IO. Pada bagian input, start digunakan sebagai tombol untuk memulai seluruh proses otomatis. Stop digunakan sebagai tombol untuk menghentikan proses dan memberikan sistem ke kondisi aman. LSO digunakan sebagai sensor level bawah yang mendeteksi bahwa tangki berada pada posisi level minimum. LSMI merupakan sensor level tengah yang berfungsi sebagai titik referensi level saat proses pengisian berlangsung. LSHI merupakan sensor level atas yang menandakan tangki sudah penuh dan pengisian harus dihentikan. STEM merupakan sensor suhu dari termostat yang menginformasikan apakah suhu telah mencapai set point pemanasan. Lalu pada bagian output, valve 1 merupakan pengisian dari kontainer 2 menuju kontainer 1 yang aktif pada tahap pengisian. Valve 2 untuk pengisian dari kontainer 3 menuju kontainer 1 yang juga aktif pada tahap pengisian. Pemanas merupakan aktuator pemanas air yang aktif pada tahap pemanasan hingga suhu mencapai set point. LED power merupakan indikator visual yang menyala selama proses pemanasan berlangsung. Valve 3 merupakan kartu pembuangan untuk mengeluarkan air dari kontainer 1 pada tahap pengosongan. Berikut adalah penentuan step. Penentuan state pada sistem ini digunakan untuk membagi proses kerja menjadi beberapa tahap yang terstruktur. Setiap state presentasikan kondisi operasi tertentu, beserta aktuator mana yang harus aktif pada tahap tersebut. Sistem memiliki 4 state utama, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Di mana S0 sebagai standby, yaitu semua indikator semua aktuator dalam keadaan off, sistem menunggu tombol start untuk memulai proses. S1 merupakan pengisian tangki di mana valve 1 dan valve 2 aktif untuk mengisi air ke kontainer 1. Proses berlangsung sampai level mencapai LSHI. S2 sebagai pemanasan, di mana pemanas dan LED power aktif untuk menaikkan suhu air hingga mencapai set point yang terdeteksi oleh STEM. S3 merupakan pengosongan tangki, di mana valve 3 aktif untuk membuang air dari kontainer 1 hingga level mencapai LSLO. Kemudian sistem kembali ke S0. Oke, untuk selanjutnya adalah pembahasan dari state diagram. State diagram menunjukkan urutan operasi sistem dalam 4 state. Sistem dimulai dari S0 ataupun standby saat semua aktuator off dan PLC menunggu tombol start. Ketika start ditekan, sistem berpindah ke S1 ataupun pengisian, di mana valve 1 dan valve 2 aktif untuk mengisi air ke dalam tangki hingga mencapai level atas yang terdeteksi oleh LSHI. Setelah level penuh, sistem masuk ke S2 ataupun pemanasan dan mengaktifkan pemanas serta LED power sampai suhu mencapai set point yang dibaca oleh STEM. Ketika suhu terpenuhi, sistem beralih ke S3 ataupun pengosongan untuk membuka valve 3 dan membuang air hingga level kembali ke batas bawah LSLO. Pada state ini, terdapat dua kondisi yang dapat mengembalikan sistem ke S0. LSLO aktif menandakan pengosongan selesai, atau stop ditekan menghentikan sistem.
Setelah salah satu kondisi tersebut terpenuhi, sistem kembali ke S0 ataupun standby dan siap memulai siklus berikutnya. Baik, kita lanjut ke persamaan transisi, dan ini adalah persamaan transisi. Persamaan transisi menjelaskan kondisi yang menyebabkan sistem berpindah dari satu state ke state berikutnya. Setiap transisi, yaitu T1, T2, T3, dan T4, menggambarkan syarat logis yang harus terpenuhi agar PLC mengubah state aktif dalam proses pengisian, pemanasan, dan pengosongan air. T1 ataupun start, yaitu memindahkan sistem dari S0 ke S1 ketika tombol start ditekan. Kemudian T2 atau LSHI, S1, mengalihkan state dari S1 ke S2 saat tangki mencapai level atas LSHI aktif, selama sistem masih berada pada proses pengisian. Kemudian ada T3, SM, S2, mengubah state dari S2 ke S3 ketika suhu telah mencapai set point STEM aktif pada tahap pemanasan, yaitu T4 ataupun LSLO plus stop kali S3, di mana mengembalikan state dari S3 ke S0 ketika level berada pada batas bawah LSLO aktif atau tombol stop ditekan selama proses pengosongan. Baik, selanjutnya ada persamaan state. Berikut merupakan persamaan state-nya. Persamaan state digunakan untuk menentukan kondisi setiap state tetap aktif atau berpindah ke state berikutnya. Setiap persamaan menjelaskan bagaimana sebuah state dipertahankan atau self-hold, dan kapan state tersebut non-aktif akibat munculnya transisi. State pertama sama dengan S0. S0 ditambah T4 dikali T1 not. Artinya, state S0 tetap aktif jika S0 sebelumnya aktif atau terjadi transisi T4, pengosongan selesai atau stop. Selama T1 belum terjadi, artinya S0 bertahan sampai tombol start ditekan. Selanjutnya, state S1 sama dengan S1 tambah T1 dikali T2 not. Artinya, state S1 tetap aktif jika S1 sebelumnya aktif, atau setelah transisi T1 start. S1 hanya berhenti ketika T2 terjadi, yaitu ketika SHI aktif yang memindahkan sistem ke S2. Selanjutnya, state S2. S2 sama dengan S2 tambah T2 dikali T3 not. Artinya, state S2 bertahan jika S2 sebelumnya aktif atau ketika transisi T2 terjadi, tangki penuh. S2 hanya berakhir ketika T3 aktif, yaitu ketika suhu mencapai set point. Selanjutnya, state S3. S3 sama dengan S3 tambah T3 dikali T4 not. Artinya, state S3 tetap aktif jika S3 sebelumnya aktif atau setelah transisi T3 suhu tercapai. S3 berhenti ketika T4 terjadi, yaitu saat LSLO aktif atau stop ditekan, yang mengembalikan sistem ke S0. Baik, selanjutnya ini merupakan penjelasan dari implementasi output. Implementasi output menjelaskan aktuator apa saja yang aktif pada setiap state. Setiap keluaran hanya bekerja pada state tertentu yang ditentukan oleh urutan proses. Output pertama, valve 1, aktif pada S1. Katup ini terbuka saat sistem berada pada state pengisian untuk memasukkan air dari kontainer 2 ke kontainer 1. Selanjutnya, output kedua adalah valve 2, aktif pada S1, di mana bekerja bersamaan dengan valve 1 pada tahap pengisian, mengalirkan air dari kontainer 3 ke kontainer 1. Output ketiga itu valve 3, aktif pada S3, artinya hanya aktif pada state pengosongan untuk membuang air dari kontainer 1 hingga level mencapai batas bawah. Output keempat ada pemanas, aktif pada S2, di mana pemanas menyala ketika sistem berada pada tahap pemanasan hingga suhu mencapai nilai set point. Output terakhir itu LED power, aktif pada S2, yaitu menyala sebagai indikator bahwa proses pemanasan sedang berlangsung. Ini merupakan demo pada proyek tangki air pada Taisin. Pertama-tama kita mengubah peraturan yang ada di termostat dengan suhu 45 derajat dan histeresis juga. Setelah itu kita menyalakan programnya, dimulai dengan menekan tombol start, maka plan tersebut telah berjalan. Setelah itu kita akan melihat bagaimana ketika tangki tersebut mencapai pada batas tengahnya atau pada LS tersebut. Batas tengah yang diatur adalah nilai 900. Bisa juga disebut dengan LSMI. Apabila hal tersebut sudah tercapai, maka tombol on valve 2 akan berlanjut 1. Selanjutnya, pengisian akan terus berjalan dengan valve 1 dan valve 2 yang aktif. Bisa dilihat juga pada rang valve 1 dan valve 2 aktif, hingga mencapai pengisian ini hingga mencapai limit high. Kita tunggu terlebih dahulu hingga jaraknya sampai kurang lebih 105 kilo. Jarak sudah sampai pada 150, maka sensor high ini akan aktif sehingga pemanas akan aktif pula dan LED juga akan aktif. Bisa dilihat pada rang diagramnya, pemanas dan LED maka aktif. Kita tunggu hingga suhu yang ada di display mencapai 45 derajat. Karena kita mengatur di atas juga, maka bisa direntang 42 sampai 45 derajat. Tangki air bisa turun. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini setelah mencapai suhu 42 derajat, tangki air memulai pembuangan, ditandakan dengan valve 3 yang aktif. Ya, ketika suhu yang di set telah tercapai, maka
valve juga akan dinyalakan untuk membuang air. Tunggu terlebih dahulu hingga air mencapai limit low-nya. Kurang lebih di jarak 880. Setelah mencapai jarak 480, maka LSLO akan aktif dan dikenalkan, yang berarti satu proses pengisian tangki telah selesai. Selanjutnya ini kemudian untuk tombol stop, apabila stop ditekan maka proses dari sistem akan berhenti. Kesimpulan dari proyek yang telah kami buat adalah sistem ini mengatur kerja dari katup dan pemanas menggunakan sensor level dan sensor pemanas. Ketika valve 1 dan valve 2 digerakkan, maka tangki akan mengisi hingga high limitnya. Setelah itu akan dilakukan pemanasan hingga mencapai suhu yang telah ditentukan dan indikator LED pun akan menyala. Setelah itu terjadi pengosongan dengan valve 3 dijalankan yang akan mencapai low limitnya. Sistem ini menggunakan sistem interlock dan kerja logis dari diagram bloknya sehingga aktuator yang bekerja satu persatu mengikuti step yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.